Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik dan sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun tidak langsung bertatap muka. Pada kesempatan hari ini kita sudah masuk pembelajaran di tema 3. Setelah hampir 2-3 bulan, kita menyelesaikan tema 1 dan tema 2. Nah, untuk tema 3, pembelajaran PJOK, materi yang akan kita sama-sama pelajari yaitu materi tentang gerak dasar manipulatif. Setelah sebelumnya anak-anak sudah belajar gerak dasar lokomotor dan gerak dasar non-lokomotor, maka materi di tema 3 ini yaitu materi gerak dasar manipulatif. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa di rumah masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kita langsung masuk ke materinya. Baik, di sini ada pertanyaan, apa itu gerak manipulatif? Apakah anak-anak ada yang sudah tahu apa itu gerak manipulatif? Ada yang sudah belajar, ada yang sudah membaca. Mungkin beberapa orang sudah pernah belajar ketika kelas 1, ya. Tapi mungkin beberapa orang pun ada yang lupa. Nah, kita ulang kembali, kita jawab sama-sama, kita belajar sama-sama. Apa itu gerak manipulatif? Nah, gerak manipulatif atau gerak dasar manipulatif adalah gerak yang dilakukan menggunakan alat atau objek. Nah, perbedaan dengan gerak lokomotor dan gerak non-lokomotor, gerak manipulatif ini menggunakan alat atau objek. Jika gerak lokomotor dan non-lokomotor itu kita hanya melakukan gerakan menggunakan tubuh kita tanpa bantuan alat. Jadi yang harus digarisbawahi yaitu gerak manipulatif itu menggunakan alat atau objek. Sudah paham pengertiannya? Kita lanjut. Nah, setelah kita memahami pengertian gerak manipulatif menggunakan alat, kita coba mencari apa saja contoh gerak dasar manipulatif. Gerak melempar dan menangkap. Nah, sini sekalian Bapak akan jelaskan. Gerak melempar dan menangkap, kenapa termasuk ke dalam gerak manipulatif? Karena gerak melempar dan menangkap menggunakan alat. Melempar ada alatnya. Misalkan, kita melakukan lemparan menggunakan bola. Gerakan mengayun tangan dan gerakan melepaskan bola. Jadi alat yang digunakan ketika kita melakukan gerakan melempar bola adalah bola. Pun sama dengan menangkap. Nah, di sini ketika kita melakukan gerakan menangkap, ada objek yang akan kita tangkap. Apa? Tergantung dari yang kita tangkap. Misalkan dalam permainan kasti, ada bola yang dilemparkan dan bola menghampiri kita, maka bola yang kita tangkap. Nah, objek atau alat dalam gerakan menangkap ini adalah bola. Selanjutnya, ada gerakan menendang dan menggiring. Sama, gerakan menendang ini ada objeknya. Apa yang ditendang?
Alatnya apa? Bola. Ya. Menggiring sama. Gerakan menggiring. Menggiring apa? Menggiring bola contohnya. Selanjutnya ada gerak memukul. Nah, gerakan memukul adalah termasuk gerak manipulatif. Kenapa? Karena gerak memukul itu menggunakan alat. Contoh misalkan dalam permainan badminton, kita menggunakan raket untuk memukul shuttlecock atau bola bulu tangkis shuttlecock. Nah, alat yang digunakan adalah bola dan raket. Itu termasuk ke dalam gerak manipulatif. Terus ada gerak memantulkan. Nah, di sini gerak memantulkan pun sama. Jadi tidak hanya gerakan tangannya saja. Kalau gerakan tangannya disebut gerakan mengayun. Tetapi ketika kita memantulkan sesuatu benda, di sini kita ambil contoh sebagai bola basket yang kita pantul-pantulkan ke lantai, berarti alat yang kita gunakan adalah bola basket. Nah, semua gerakan yang sudah disebutkan sebagai contoh ini banyak ditemukan dalam permainan olahraga. Seperti sepak bola ada gerakan menendang, menggiring, dan untuk kiper ada gerakan menangkap dan melempar. Bola basket ada gerakan melempar, menangkap, menggiring. Bulu tangkis ada gerakan memukul, pakai raket yang memukul, dan lainnya masih banyak lagi. Selain dalam permainan olahraga, di kehidupan sehari-hari pun kita melakukan gerak manipulatif. Contohnya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita mengambil buah di pohon. Ada teman kita yang naik ke satu pohon, misalkan dia memetik buahnya, teman satunya berada di bawah. Nah, orang yang di bawah ada melakukan gerakan menangkap buah. Nah, itu pun termasuk gerakan manipulatif. Sama ya. Atau dalam kehidupan sehari-hari, gerakan yang sering anak-anak lakukan itu bersepeda. Itu pun termasuk gerak manipulatif. Karena sepedanya itu kita mengayuh sepeda sebagai alatnya. Sudah paham? Ya, mudah-mudahan paham. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada dua gambar. Ada satu pertanyaan. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada 3 orang sedang bermain. Di sana anak-anak pasti sudah bisa melihat apa yang mereka sedang mainkan. Di bawah sama, bolanya sama, namun gerakannya ada sedikit berbeda. Permainan apa? Menggunakan bola kecil, menggunakan tongkat pemukul. Dan di sini ada yang menangkap. Yo, olahraga apa? Ya, betul. Mungkin anak-anak ada yang sudah tahu. Ini adalah permainan kasti atau rounders. Kasti bisa juga disebut juga dengan permainan rounders. Permainan ini dilakukan dengan cara ada orang yang memukul bola seperti yang dilakukan di gambar yang perempuan ini. Ada orang yang melakukan lemparan seperti yang dilakukan oleh yang memakai baju merah ini. Dan ada orang yang menangkap bola hasil dari pukulan yang memakai baju biru. Nah, di bawah hampir sama. Dua-duanya melakukan gerakan lempar dan tangkap. Yang biru melakukan gerakan melempar dan yang merah menangkap bola. Gerakan apa yang sedang mereka lakukan? Ya, tadi ada yang melempar,
ada yang memukul, ada yang menangkap. Melempar, menangkap. Apakah gerakan yang dilakukan gambar di samping termasuk gerak manipulatif? Gerak manipulatif bukan. Gerakan memukul. Gerakan manipulatif ya. Kenapa? Karena ada bola yang dipukul dan bola ini sebagai objek, sebagai alatnya pun menggunakan tongkat. Sama gerakan melempar. Dia melemparkan apa? Melemparkan bola. Bola ini sebagai alat atau objek. Sama, orang yang ini dia menunggu bola datang untuk ditangkap. Sama, dia pun melakukan gerakan manipulatif. Di bawah, sama juga yang melemparkan bola dan menangkap bola, keduanya melakukan gerakan manipulatif dengan alat bola. Selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan sedikit memberikan materi tentang teknik dasar kasti. Ya. Ada beberapa macam teknik. Sebelum itu, anak-anak harus paham dulu apa itu permainan kasti. Permainan kasti adalah permainan yang dilakukan di lapangan terbuka, di lapangan yang cukup luas. Biasanya dilakukan bisa di lapang sepak bola, di lapang upacara, atau di halaman rumah pun jika memadai bisa dilakukan. Dan menggunakan bola kecil. Bola yang digunakan itu bola yang kecil, bukan bola yang besar. Bola tenis lapangan yang warna hijau itu bisa dilakukan. Atau ada bola khusus, bola kasti. Selain bola, alat yang digunakan adalah pemukul. Nah, ini harus ada pemukul. Pemukulnya biasanya terbuat dari kayu agar lebih aman. Permainan ini dilakukan secara bergrup atau berkelompok. Jadi, permainan kasti dimainkan tidak bisa sendiri, harus bersama teman-teman. Minimal 2 tim berkelompok. Dalam permainan ini, kita harus memiliki beberapa teknik yang harus kita kuasai, seperti teknik melempar. Ini dia gerakan melempar, teknik memukul, gerakan memukul, teknik menangkap, dan satu lagi ada teknik berlari. Karena hari ini kita belajar gerak manipulatif, maka kita hanya akan belajar 3 gerakan ini: melempar, menangkap, dan memukul. Hari ini kita akan belajar gerakan melempar dan menangkap bola. Nah, bagaimana cara melempar dan menangkap bola? Anak-anak sudah bisa, pasti sudah pernah menangkap suatu benda dan melempar suatu benda. Nah, di sini Bapak hanya sedikit memberikan keterangan bagaimana cara menangkap yang baik dan melempar yang benar. Pertama, ketika melakukan gerakan melempar, bola harus dikepal. Karena bolanya kecil, ini satu tangan pun bisa memegang bola. Dan bola yang dipegang itu harus berada di kepalan tangan, diapit oleh jari-jari yang terbuka. Ini ruas jari-jarinya harus terbuka, jangan merapat seperti ini memegang bolanya, jadi harus terbuka. Yang kedua, sebelum melakukan lemparan, posisi badan kita condong ke belakang untuk mendukung gerakan ayunan tangan. Jadi tidak hanya tangan yang mendorong, badan pun harus membantu gerakan mendorong agar bola yang kita lempar bisa lebih kencang. Ketika melakukan lemparan, tangan yang melakukan lemparan bersilangan dengan kaki yang berada di depan. Contoh, misalkan Bapak melakukan lemparan menggunakan tangan kiri, ya, maka
kaki kanan yang harus berada di depan. Jadi kakinya atau kuda-kudanya menyilang, kanan di depan, kiri di belakang. Tangan kiri yang memegang bola. Setelah melakukan lemparan, nah setelah bola dilempar, tangan ke depan, maka dilanjutkan dengan langkah kaki. Kaki yang tadinya di belakang, kaki sebelah kiri, dia akan melangkah ke depan. Jadi setelah melakukan lemparan, dilanjutkan dengan gerakan melangkah. Dan poin yang terakhir adalah pandangan mata itu harus fokus ke target atau fokus ke arah lemparan. Jika kita melakukan lemparan lurus, maka kita harus melihat teman kita yang berada di depan. Itu yang harus diketahui. Selanjutnya, bagaimana cara menangkap bola yang baik dan benar? Pertama, ketika kita akan menangkap bola, kita harus melihat bola yang datang ke depan kita. Jadi bola yang dilemparkan harus dilihat, dan di mana letak bola itu akan datang menghampiri kita. Misalkan usahakan bola itu lurus dengan badan kita. Kalau bola dari samping sana, badan kita serong ke samping, harus lurus. Yang kedua, menangkap bolanya seperti apa? Menangkap bolanya menggunakan kedua tangan yang aman, ya, agar tertangkap menggunakan kedua tangan. Bagaimana caranya? Caranya telapak tangan terbuka. Setelah itu dirapatkan, nah sampai menempel antara kiri dan kanan. Di sini ada seperti mangkuk. Nah, ya posisinya seperti mangkuk. Jadi ketika bola datang, tangan sudah siap untuk menahan. Ketika bola masuk ke dalam tangan, kita langsung kepal, langsung tarik. Nah, di sini di bawah keterangannya ada pada waktu bola datang, ya, maka ada gerakan menarik menuju badan kita atau mengikuti arah bola. Kalau arah bolanya dari depan sini sampai sini, setelah tertangkap tarik sedikit. Nah, menghampiri badan. Jangan ditolak, datang, dorong ke sana, itu akan membuat bola itu bisa jadi terjatuh atau terlepas dari kepalan tangan. Jadi ikuti alurnya. Datang bola di depan, tangkap, bawa ke badan. Ini yang harus diperhatikan ketika melakukan gerakan melempar dan menangkap. Selanjutnya, nah, kita sudah masuk ke materi praktek, ya. Ayo kita berlatih, ya, berlatih bersama. Bagaimana petunjuk pelaksanaan kegiatannya? Hari ini kita akan belajar gerakan melempar dan menangkap bola. Kita melakukan lemparan dan tangkapan bola masing-masing, bisa perorangan, ya, dilakukan perorangan dulu. Bagaimana? Pertama, lakukan sebelum memulai olahraga, kita harus berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, jangan lupa kita melakukan pemanasan. Pemanasan yang sudah Bapak sampaikan, mulai dari kepala, bagian tangan, bagian perut, dan bagian kaki. Setelah itu kita masuk ke persiapan, di mana persiapan yang akan kita lakukan adalah mempersiapkan bola kastinya. Jika di rumah ada bola kasti, silakan digunakan. Jika tidak ada, anak-anak boleh memilih satu benda yang bisa dikepal, ya, yang masih satu kepalan tangan. Kalau memang tidak ada, kita bisa membuat dari plastik-plastik, gulungan plastik atau gulungan kertas sampai membentuk bola satu kepalan, dan di dalamnya diisi beban sedikit. Boleh diisi batu kerikil sedikit agar mempercepat ketika lemparan, jadi tidak terlalu ringan. Jadi ada gerakan mendorong ke bawah seperti itu. Ini bisa dicari di rumah masing-masing. Selanjutnya, lakukan lemparan dengan tangan bergantian. Nah, ketika pelaksanaan jangan hanya menggunakan tangan terkuat. Misalkan kita terbiasa melakukan lemparan menggunakan tangan kiri, maka kita tidak mau melakukan lemparan menggunakan tangan kanan. Nah, itu salah.
Jadi nanti anak-anak silahkan lakukan 8 kali menggunakan lemparan tangan kiri, 8 kali menggunakan tangan kanan. Untuk menangkapnya, bola yang dilempar ditangkap menggunakan kedua tangan. Melemparnya menggunakan satu tangan, menangkapnya menggunakan dua tangan. Semuanya dilakukan sebanyak 8 kali. Selanjutnya, tempat berolahraga menyesuaikan. Jika memang di halaman ada halaman yang luas, bisa dipakai. Kalau memang tidak ada, boleh di dalam rumah kalau memang ada bagian rumah yang sedikit luas. Dan terakhir, jangan lupa setelah selesai kegiatan olahraga, silakan langsung melakukan pendinginan atau pergangan kembali pendinginan untuk merelaksasikan otot-otot yang sudah kita pakai ketika berolahraga. Dan minum air putih yang cukup. Tuh, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh gerakan yang akan kita lakukan bersama. Bapak sudah membuat 3 contoh, nanti bisa anak-anak tirukan, boleh menyesuaikan ya. Kalau memang tidak ada bola yang memantul, boleh memilih ada satu bentuk latihan yang tidak memantulkan bola. Di sini ada 3, boleh memilih 1 atau 2 gerakan untuk dilakukan di rumah. Silakan disimak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan praktekkan salah satu gerak dasar manipulatif yang akan kita lakukan bersama. Pertama, anak-anak siapkan bola kecil. Kalau tidak ada bola kecil, boleh membuat bola dari plastik dengan digulung dan lain sebagainya. Yang jelas ada alat ya, manipulatif itu mesti ada alat. Kita akan melakukan gerakan melempar dan menangkap. Ada 3 cara yang akan kita lakukan, nanti boleh dipilih yang bisa dilakukan di rumah masing-masing. Yang pertama, bisa dilakukan gerakan melempar dan menangkap dengan cara memantulkan ke bawah. Lempar menggunakan tangan kanan dan tangkap bola menggunakan kedua tangan. Lempar, tangkap, lempar, tangkap, lempar, tangkap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lakukan lempar tangkap bola dengan cara melemparkan bola ke atas dan menangkapnya. Lempar bola, tangkap. Lempar bola, tangkap. Lempar bola, tangkap. Nah, lemparan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri bergantian. Dan yang terakhir, nah, ini video yang ke contoh gerakan melempar ke tembok. Contoh yang ketiga yaitu melempar bola ke arah tembok dan menangkapnya kembali. Contoh, sama kita lemparkan menggunakan satu tangan dan tangkap menggunakan kedua tangan. Lempar, tangkap, lempar, tangkap, lempar, tangkap, lempar, tangkap. Ya, lakukan bergantian tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 8 kali. Ya, itu adalah contohnya, bisa dilakukan. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, dipantulkan ke lantai dan ditangkap menggunakan kedua tangan. Jadi setiap kali melempar menggunakan satu tangan. Itu memantulkan ke lantai dan ditangkap menggunakan kedua tangan. Yang kedua, dilemparkan ke atas dan ditangkap menggunakan kedua tangan. Dan yang ketiga, dilempar ke tembok dan ditangkap menggunakan kedua tangan. Itu silakan nanti dipilih, boleh memilih 1 atau 2 gerakan yang sekiranya bisa dilakukan di rumah. Karena jika memang di rumah tidak memadai bola yang bisa memantul, maka bisa memilih untuk latihan lempar tangkap ke atas. Ya. Jadi lemparkan ke atas, tangkap. Jika ada bola yang bisa dipantulkan, maka boleh memilih, boleh dipantulkan ke bawah atau ke tembok. Pun sama, kalau memang mau 3-tiganya dilakukan, itu lebih baik, silahkan. Kalau memang ada bola yang bisa dipakai. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ya, tetap semangat, terus belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa berolahraga.
Sekian dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.